Gadis itu setelah terlahir kembali melakukan satu hal pertama. Ia mengenakan jaket tebal bulu angsa, lalu berjalan santai di pantai bersuhu 50 derajat. Kemudian ia menyuruh petugas kebersihan menampar pipinya dengan keras, bahkan meminta agar lebih keras lagi. Setelah itu ia pulang ke rumah dan mendaftarkan dirinya sendiri untuk ikut perjalanan ke Antartika bersuhu minus 120 derajat. Karena hanya dengan cara itu, ia bisa bertahan hidup di kehidupan sebelumnya. Ia adalah putri tunggal keluarga kaya. Namun tubuhnya ditukar oleh wanita licik dengan sistem pertukaran sensasi suhu. Wanita licik itu demi menjadi seleb di media sosial, sengaja keluar berbuat baik di suhu 42 derajat. Sementara gadis itu malah kepanasan di ruang ber-AC 16 derajat dan pingsan. Dalam keputusasaan, ia memohon pacarnya menghentikan wanita licik itu. Namun pacarnya justru memarahinya karena dianggap manja. Para tetangga yang sudah dibayar wanita licik pun ikut mengejek, mengatakan gadis itu cuma tahu buang-buang listrik di kamar ber-AC. Dalam sebulan, wanita licik itu rajin berbuat baik, cepat menjadi influencer dengan jutaan pengikut. Sedangkan gadis itu kena serangan panas di dalam ruangan, dan akhirnya mati kepanasan, menjelang ajal. Baru ia tahu bahwa wanita licik itu meningkatkan sistem pertukaran suhu dengannya, dan pacarnya sudah lama tahu, bahkan sengaja menutupinya, agar setelah gadis itu mati, mereka bisa mewarisi perusahaan dan villa miliknya. Untungnya takdir memberinya kesempatan hidup lagi. Saat menonton berita di TV, ia tersadar bahwa dirinya kembali ke hari saat sistem pertukaran itu dimulai. Ia melihat brosur perjalanan Antartika di atas meja. Brosur itu menulis, rasakan kesejukan minus 120 derajat. Ia pun mendapat ide. Ia menyuruh asistennya mendaftarkan diri ke tur Antartika 3 hari lagi. Namun sebelum berangkat, ia harus membuat wanita licik itu menderita. Maka ia memilih berjemur di bawah terik matahari. Di sisi lain, wanita licik yang tahan panas justru mulai berkeringat deras. Riasannya langsung luntur. Pacarnya segera membawa semangka dingin membujuknya pulang. Tapi gadis itu sengaja tidak menerima. Semangkanya pun jatuh ke tanah. Ia beralasan semangka terlalu dingin untuk dimakan. Lalu lanjut berjemur sambil memakai jaket tebal. Pacarnya semakin panik. Namun gadis itu tetap tak peduli. Bahkan mulai berlari-lari dengan jaket tebal. Akhirnya wanita licik itu pingsan. Melihat gadis itu tak mau pergi, pacarnya marah dan langsung memukulnya pingsan di pantai. Saat gadis itu sadar, ia sudah dibawa ke hotel pendingin. Pacarnya bahkan memutuskan mengurungnya sementara, agar wanita licik tidak kena sengatan panas. Melihat itu gadis itu terkejut. Pacarnya berani mengeluarkan uang sebesar ini demi wanita licik. Namun pacarnya dengan muka tak tahu malu berkata, bahwa semua dibayar pakai kartu keluarga gadis itu. Toh mereka akan segera menikah. Harta itu akan jadi miliknya. Mendengar itu gadis itu tak tahan lagi. Langsung menampar pacarnya hingga jatuh ke kolam renang. Perbuatannya membuat pacarnya marah besar. Demi menghukumnya, pacarnya mengurungnya di ruang bawah tanah. Tanpa tahu gadis itu sudah bersiap, ia memakai gelang pemancar sinyal. Cukup disentuh agar lokasi terkirim. Ia pun berpura-pura kepanasan di depan kamera pengawas. Sementara wanita licik mengira tujuannya berhasil. Ia mengirim video mengejek dari pantai. Bilang ia sedang berjemur. Meminta gadis itu bertahan. Katanya setelah jadi influencer jutaan pengikut, ia akan berterima kasih pada gadis itu. Melihat wanita licik yang sombong, gadis itu hanya tertawa dingin, lalu menyentuh pemancar di gelangnya, mengirim lokasi ke asistennya. Setengah jam kemudian, sekelompok pria berbaju hitam mendobrak pintu besi, dipimpin oleh asistennya sendiri. Asistennya berkata, helikopter ke Antartika sudah siap. Apakah ia benar-benar ingin berangkat? Gadis itu menjawab dengan suara dingin. Semakin dingin semakin baik, karena permainannya dengan wanita licik baru saja dimulai.